Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini tanggal 13 bulan Juni 2021 di Langgar Kibu tetap ajian Sirah Wali akan terus tayang. Jadi siapa yang mungkin berhalangan datang ke Langgar Kibu bisa live pakai akun M Yunus Kibu Al-Bata Putih atau Langgar Kibu. Ya, untuk tema hari ini peradaban Islam Surabaya. Jadi nanti narasumber akan menerangkan peradaban yang ada di kota Surabaya ini, siapa-siapa aja ulamanya dan tempat-tempat mana yang punya historis sejarah untuk peradaban Islam, dan sumbangsih dari mana aja yang ikut dalam andil dalam peradaban Islam itu sendiri. Saya serahkan kepada narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Atur nuwun Kang Yunus sebagai pembuka prolog pertama untuk Siro kali ini. Terus kenapa hari ini saya ambil tentang sejarah peradaban Islam yang ada di Surabaya? Karena memang kemarin sempat saya diskusi dengan beberapa rekan itu, ternyata memang Surabaya ini di samping sebagai kota pahlawan ya, bahwa Islam bisa berkembang itu karena memang di Surabaya. Karena awal mula dari yang namanya Raden Rohmat bisa menularkan ilmunya atau menurunkan ilmunya itu kepada beberapa wali-wali yang ada di tanah Jawa ya. Yang mereka juga ada yang anak, menantu ataupun murid. Nah, tapi kebanyakan dari naskah-naskah yang ada di beberapa pendidikan wali itu kalau tidak anak, mantu. Nah, ini mau benar repot ini. Jadi memang akan saya batasi ketika Islam ini berkembang di Surabaya, ketika Raden Rohmat Sinuwun Ngarifin As-Siddiq ini diberi tanah perdikan seluas 14 hektar oleh Ratu Sugita dari Mojopahit. Itu insya Allah sekitar 1362 saka. Ini berdasarkan naskah yang ditulis oleh keturunan dari Raden Qasim Sunan Mayang Madu. Kalaupun ada beberapa naskah, monggo kita kaji sarang-sarang, sehingga kita tidak mengesampingkan data-data yang memang ada di luar dalam, bukan dari kitab dalam ini terus saya bilang, oh ini paling benar, bukan. Karena memang kita tidak mengalami pada waktu itu. Nah, peradaban Islam ini akan saya batasi beberapa masa ya. Ketika masanya Raden Rohmat ini di tahapan pertama sekitar 41 tahun sampai beliaunya wafat 1481 Masehi, dan beliau ke Ngampel Dento itu sekitar 1440 ya. Nah, ini untuk tahap pertama ini akan saya kaji tentang bagaimana Raden Rohmat selama 41 tahun itu melakukan dakwah dengan sentralnya itu di Ngampel Dento. Kalau di beberapa naskah itu ada ini peta di mana pemukiman itu ada. Nah, ini masih saya cari yang namanya Ngampel Gading. Terus Ngampel Gading ini kalau menurut beberapa Gading ini kan kuning. Nah, ini kalau secara toponim kata-kata itu adalah kuning.
Nah ini bisa disinyalir itu adalah kembang kuning. Ini asumsi dasar, asumsi sementara. Kalaupun nantinya ngampel gading itu ketemu di dekatnya ngampel dento ya tidak ada masalah. Ya, karena memang itu lokasi yang disinyalir pada waktu Mbak Raden Rohmat ada di ngampel dento itu ada 3 pemukiman. Boto Putih, ngampel dento kali ngampel gading. Nah kalau Boto Putih jelas. Sebelum Mbak Raden Rohmat ke Surabaya atau ke Surabaya dalam prasasti atau prasasti Naditira Pradesa pada zamannya Hayam Wuruk itu akhir-akhir zamannya Hayam Wuruk itu ada yang namanya I Besang, I Bekul dan I Surabaya. Nah letak I Surabaya itu kemungkinan itu ada di yang sekarang insya Allah sekitar Jalan Sulung situ. Karena di situ dulu pernah menjadi tempat keratonnya Adipati Jayalengkoro. Ya masih keturunan, insya Allah masih keturunan Pak Angga. Itu nanti di season berikutnya. Jadi selama 41 tahun apa yang dilakukan Mbak Raden Rohmat itu ternyata sangat dahsyat. Beliau tidak hanya mengajarkan ngaji ataupun mengislamkan atau melakukan proses islamisasi terhadap sekitar ngampel bento, ngampel gading. Ini belum Boto Putih. Boto Putih nanti karena memang Boto Putih itu pada waktu itu memang Boto Putih merupakan salah satu tempat pemujaan. Jadi memang seperti Mbak Malik Ibrahim ya, itu tidak bertugas untuk menutup yang namanya kesentra. Jadi memang ada bagiannya sendiri-sendiri. Jadi memang setiap masa itu seperti Mbak Jamaluddin Husain, Mbak Ibrahim Asmarakondi, kemudian Mbak Arifin Siddiq ini juga mempunyai peran yang beda. Tapi Islam ini bisa berkembang ketika 41 tahun Mbak Rohmat ini ada di Ngampel Dento itu. Nah, sebenarnya Mbak Ngampel ini dalam dakwah syiarnya ini selalu menyesuaikan budaya-budaya, baik itu pelajaran-pelajaran yang kitab-kitab yang beliau dapat dari beberapa waktu itu resi-resi sebagai menteri agama yang waktu itu zaman Majapahit. Nah ini di situ dipelajari oleh Mbak Angga. Sajane apa sih ada sebenarnya apa yang ada dalam kitab Hindu, Buddha ataupun Kapitaya yang keyakinan yang dipeluk oleh masyarakat Jawa. Jadi Mbak Rohmat ini tidak hanya mempelajari Al-Quran dan hadis itu. Oke, terus Mbak Rohmat ini untuk mengakulturasikan bagaimana caranya yang namanya Al-Quran, hadis ataupun Islam itu bisa masuk ke Jawa dengan melakukan pendekatan budaya. Saat ini logikanya ngeten ya. Saya ini kula niki tiyang Campak. Nggih, kula niki tiyang Campak. Kula niki boten ngertos namine budaya Jawa niku pripun. Nah, berarti saya harus belajar kepada orang yang memang benar-benar tahu tentang budaya Jawa. Contoh ini, di Campak itu tidak ada yang namanya beduk atau kentongan. Yang sampai tinggalin apa teman-teman. Nah, tapi gimana caranya Mbak Ampel ini melakukan memasukkan beduk atau bunyi-bunyian atau kentongan ini sebagai penanda katakan ini waktunya sholat, waktu ini sembahyang. Nah ini kan pendekatannya di situ. Mbak Ampel ini tidak sebodoh itu karena beliau sangat cerdas. Karena memang pada waktu ketika Mbak Raden Rohmat ini ke Troloyo bersama Raden Murtado juga Raden Huroiro yang insya Allah makamnya ada di Pasaran Agung Kampung Seng.
Nah itu memang ada pembagian wilayah. Itu setelah Mbah Hurairah itu ikut Mbah Ngampel sekitar 10 tahun. Nah baru beliau diberikan Pasarean Agung di mana untuk melakukan Islamisasi di daerah Kelapasan. Nah itu kan dulu kan sebenarnya itu adalah kalau menurut peta ya, peta Ngampel Dento itu Kelapasan itu adalah perkebunan kapas. Nanti ada perkebunan pisang, ada perkebunan. Nah, jadi itu memang sudah dibagi oleh Mbak Rohmat. Nah, kalau ada naskah yang mengatakan bahwa penilai, nah itu pertemuan antara Mbak Ishak dengan Mbak Rohmat itu ada di penilai pada waktu memberikan nama kepada Joko Samudro atau Raden Paku itu memang ada di penilai. Nah, ini catatannya memang juga ada. Nah itu pertemuan beliau itu setelah Mbak Ishak itu ke Ngampel Dento mencari adiknya ya. Mbak Rohmat itu ternyata tidak ketemu. Nah, ada santri yang bilang akhirnya Mbak Ishak itu diantarkan santri dari Mbak Rohmat ini ke penilai. Nah disitulah pertemuan terakhir Mbak Rohmat dengan Maulana Ishak, bapaknya Sunan Giri. Nah, penilai itu ada beberapa naskah yang mengatakan bahwa penilai lebih dulu daripada Ngampel Dento, bisa jadi. Karena apa? Pada waktu ketika Mbak Rohmat membawa yang namanya 3.000 kakak dari mana? Dari Mojopahit itu, dari Tarik, dari Mojokerto itu beliaunya membawa sekitar 3.000 kakak. Tapi apakah dari perjalanan beliau dari Mojokerto atau dari Mojopahit itu tidak berhenti? Ya, tidak mungkin. Karena memang kemarin sudah ditemukan oleh beberapa rekan-rekan dari pecinta Maesan, ya. Pecinta Maesan itu ternyata memang ada pemukiman. Pemukiman ini di daerah Sidoarjo, di daerah Sidoarjo sebelah barat selatan. Jadi memang ini runtutan itu sehingga naskah yang dicatat oleh di Derajat ini yang dibawa Bang Ngampel itu untuk membangun perdikan Ngampel Dento itu sebanyak sekitar 1.400 kakak. Berarti kan sudah ditempatkan di sini, ternyata sisanya 1.400 kakak. Nah ini memang 3.000 kakak ini sudah diislamkan dengan Mbak Ampel. Begitupun yang ada di Ngampel Dento sebanyak 1.400 kakak. Jadi kalau Langgar ini memang bagian dari dakwah syiar Islamnya Mbak Rohmat itu, bahwa di sini bisa dikatakan tempat atau rumahnya santri dulu zamannya Mbak Rohmat. Dulu 1440 itu, setelah itu ada penempatan sampai ini rumahnya santri di sini. Jadi ngaran ini itu nopo gudaan, kertas gudaan. Gudaan itu adalah pondokannya santri. Jadi memang selama 41 tahun itu setelah beliau wafat, kalau di naskahnya Derajat ini beliau sudah sampun sepuh. Sebenarnya tidak 41 tahun full, karena beliau sekitar 1397 Saka atau 1475 Masehi itu diganti kepemimpinan Ngampel Dento ini beralih ke Raden Kosim atau Pangeran Mas, Pangeran Agung, Pangeran Sidayu, Pangeran Kata jenis Bani. Nah, memang dakwah syiar Mbak Ampel pada waktu itu selain beliau ini mengajarkan tentang Islam, beliau juga menyatukan Islam dengan budaya Jawa. Karena kitab yang dipelajari tadi
maksudnya Mbak Apel bukan orang Jawa tapi tahu tentang budaya Jawa. Berarti kan ada jeda untuk beliau belajar tentang Jawa, tentang Nusantara. Nah, kebudayaan itu jelas, kalau jelas itu yang mengetahui itu adalah para resi-resi yang menjadi menteri agama pada waktu itu, yang menjadi menteri di bidang agama Buddha, Hindu, Kapitayan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bisa bilang bahwa siapa yang tahu tentang budaya Jawa ini, orang tiang Jawi kiambak ya, orang setempat sendiri. Nah, disinilah Mbak Apel itu belajar. Ya Mbak Apel ini bukan belajar masalah tentang keagamaan, bukan. Nah, kok akhirnya ngomong sik nang gereja gak oleh. Nah, enggak, bukan seperti itu. Mbak Apel ini memang, Mbak Rohmat ini memang sengaja untuk belajar itu. Karena memang apa? Ini sudah dawuh dari bapaknya yang bernama Ibrahim As-Samarkand atau apa? Samarkandi. Lek Latin yang Jawa Asmorokodi. Nggih, nah, ada yang menyebutkan bahwa Mbak Ampel niki nami bapaknya Zainal Kobir. Nggih, niku nggih julukane Mbak Ibrahim. Ada yang mengatakan Zainuddin Al-Ghazi. Ini ku Mbak Ibrahim gitu. Kata. Jadi memang kita tidak ada menaruh bahwa catatan-catatan yang ada itu salah, bukan. Tapi monggo dianalisa, diteliti, dikaji bersama-sama. Nah, Mbak Ampel ini belajar Islam berdasarkan yang namanya Al-Quran dan hadis ataupun manuskrip Islam. Boten gaduh akhirnya. Sama ketika ada perdebatan antara Mbak Zainal Abidin Sukandalem dengan Muhammad Siddiq, kan dari Pandu Rahmat kalau tidak salah itu, tentang penutupan sentra. Terjadi perdebatan. Karena apa? Ya itu tadi, karena memang Muhammad Siddiq sedang dhuwur ini tidak tahu tentang budaya Jawa. Nggih, soalnya mantun wangsul di Mekah. Jadi memang memang budaya yang dibawa oleh Islam ini terlalu kaku dan padahal Islam itu digamel gampang mawon. Nah, ini akhirnya Mbak Ampel ini ketika mendapat dawuh, jangan mengulangi kesalahan pendahulu. Niku sanjane Mbak Ibrahim dan Mbak Rohmat itu. Nah, akhirnya karena memang kecerdas banget Raden Rohmat ini pilih jadi kula boten ngesampingno Mbah Murtado kali Mbah Hurairah ya, waktu niku yang bertiga ke menghadap Raja Suhita gitu ya. Tapi ada naskah yang mengatakan beliau menghadap ke Tawijaya. Nggih, Tawijaya pungkasan ataupun kalau bisa kemarin ditemukan tentang prasasti Sirno Ilang Kertaning Bumi itu sekitar 1400 Saka. Berarti kan kalau dimasihkan 1478. Nah, itulah masa Kertawijaya terakhir. Padahal Kertawijaya nang takhta itu 1447 Masehi. Wih, boten tepatnya kali Mbak Rohmat ya. Ketika Mbak Rohmat ini disukani perdikan ngampel dentok. Nah, makanya kayak napa jenengan sama tentang Masjid Ngampel. Terus Masjid Ngampel itu ada tulisannya 1420 Masehi. Nah, itu sebenarnya sebelum Barat dan Rohmat ke sana ke Ngampel itu, Mbak Ibrahim Asmorowodi itu sudah ke Ngampel. Mbah Jamaluddin Husain sudah ke Ngampel. Karena memang itu sudah titik yang diberikan nantinya akan sama dengan Maulana Ishaq beto lek cerita ini kan beto napa nggih. Niki sing umum mah, sing maksudnya yang masyhur. Kalau tangga di sana. Nah, ini ada beberapa naskah tentang Basunan Giri ya. Niki nanti akhirnya monggo dengan
niku piyambak. Wonten cerita bahwa Mbah Sunan Giri atau Raden Paku ini, Mbah Raden Paku ini waktu ke mana Pasai itu diberikan tanah gitu kali Mbah Maulana Ishak. Nah ternyata ketemunya di Kedaton. Apakah Maulana Ishak itu membawa dari Blambangan ataukah dari Gunung Kedaton? Nah, sama dengan ketika Mbah Rahmat itu ada titik yang diberikan kepada Ibrahim Asmara Kondi. Kan ini sampun wonten tidak ujuk-ujuknya gitu. Suhita itu memberikan tanah kedikan yang di Ngampel Dento. Berarti kan sudah ada lobby bahwasanya Mbak Ibrahim Asmara Kondi sudah memberikan kepada Ratu Mojopahit yang Raja Mojopahit sebelum Suhita itu sudah diberikan. Engko anak-anakku engko nemoni awakmu dan ke ono titik iki. Nah, ternyata titik yang diberikan oleh Ibrahim Asmara Kondi itu adalah di titik Ijurabaya dekat Boto Putih. Berarti kan Ngampel Dento akhirnya berubah menjadi Ngampel Dento. Nah itu sebenarnya Mbak Ibrahim Asmara Kondi sudah ada di sana sebelum Mbak Roma. Ini yang tercatat di naskahnya Kiai Qasim juru tulisnya Sunan Prapen. Sebelum Mbak Rahmat ke Ngampel Dento, Mbak Ibrahim Asmara Kondi itu sudah ke sana. Nah akhirnya Mbak Ibrahim Asmara Kondi ini ingin nyusul bojone garwanipun di Betoten Jawa. Nah perjalanan beliau sakit. Perjalanan beliau sakit. Nah akhirnya perjalanan beliau sakit dan meninggal di Palang Tuban. Nah sebelumnya tuh Mbak Rahmat sudah ke mana? Sudah menghadap Raja Suhita. Terus memang banyak beberapa hal yang tidak kita mengerti tentang siapa sih sosok sebenarnya Raden Rahmat ini sampai kita ini. Wali paling gede sebagai seorang konseptor, tapi makan beliau menengadahkan langit tanpa ada api. Jadi sampai pikir ya, karena hubungannya ini dengan yang namanya perjalanan rohani juga dan spiritualnya. Mbak Ampel ini, Mbak Rahmat ini sampun ngertos kenapa Raden Patah itu ada di Gelagah Wangi. Terus Mbak Raden Qasim niku wonten Paciran Braja. Sunan Kalijaga niku mboten tahu manggen. Duh, Mbak Rahmat ini tahu tentang apa? Maksudnya tentang kemampuan murid-muridnya kan. Sing senengane kelayapan sinten. Peran itu lebih dibanyakan kepada Raden Ibrahim. Niki kula wis nganggep mboten anak lah, wis murid nggih. Sebenarnya anak ya, tapi niki saya perspektifnya adalah perspektif murid. Sana perspektif zuriat. Tapi ini ngomong sangat keilmuan. Contoh saat ini ngeten, sing senengane kludusan niku kan tiang kali. Sing seneng kludusan Raden Said kali Raden Ibrahim, ya Maktum Ibrahim. Nah tiang ini seneng kludusan, moro-moro mriko, moro. Ini memang beliaunya tahu. Jadi bekal yang dibekali oleh kepada Raden Qasim, Raden Said dengan Raden Ibrahim ini beda, apa sama? Nah, lek wis ngomong Kanuragan pasti ngomong Sunan Bonang. Nggih. Ngomong Kanuragan ngomong Sunan Kalijaga. Ada dua murid beliau yang punya keahlian dalam bidang pemerintahan. Setunggal niki waris napa takhta nggih. Waris takhta sebenarnya. Wonten kali Syarif Hidayatullah kali Raden Patah. Kalau Syarif Hidayatullah ini adalah cucu dari
Prabu Siliwangi. Kalau Raden Patah adalah anak dari Brawijaya. Brawijaya pungkasan pengarang itu. Raden Kertawijaya. Jadi memang Pak Ampel ini sudah tahu kalau seandainya Raden Patah ini tidak dinaikkan, maksudnya untuk mengelola administrasi pemerintahan politik waktu itu, akhirnya banyak pemberontakan. Raden Patah minggah niki mawon, paman ini nggih boten trimo, Dyah Ranawijaya niki settingane Mbak Ampel standar. Jadi memang di samping Mbak Raden Rohmat ini ngulang ngaji, nguruk santri. Sajane boten ngulang santri Mbak Ampel itu, setelah ada beberapa santrinya yang sudah lulus dan beliau dimintai untuk mengajar di Ngapel Dento. Itu ada, katakan itu ada dulu ada Mbah Soleh lah, katakan Mbah Soleh sama Mbah Solhaji. Niku ngoten. Mbah Soleh itu bukan hanya marbot. Kalau versi napa nggih? Versi tiang-tiang itu marbot, tek kula mboten. Beliau adalah santri Ampel dan beliau juga mengulang ngaji. Mbah Solhaji seperti itu juga. Dan di situ juga ada seorang murid dari Maghribi, tapi makamnya di sebenarnya sekarang di dalam masjid. Di dalam masjid itu ada beberapa santri Sunan Ampel itu kalau nggak salah dari Maghribi 1, Hadramaut 1, dan dari Mekah 1. Dan yang 6 ini adalah keturunan Mbah Ngapel. Tapi wallahu alam sekarang masih ada makam beliau-beliaunya ini wallahu alam karena sudah tertutup oleh masjid di Beduk, sekitaran Beduk ini. Nah, jadi memang saya membatasi ini karena memang nanti ada sesi berikutnya setelah sepeninggalan Bang Ampel. Bang Ampel ini banyak belajar tentang budaya-budaya Jawa, tentang struktur-struktur adat Jawa. Nah, tapi yang diambil oleh Mbak Ampel ini adalah kebiasaan. Contoh sadarane Mbak Ampel, kentongan itu wis sampun wonten mboten? Sampun. Tapi itu dijadikan tanda bahaya ataupun tanda napa nggih? Kumpul untuk membahas musyawarah pakai rapat. Nah, itu ada dua hal yang waktu itu dijak kentongan ini ana apa carane? Akhirnya kentongan ini dijadikan penanda sholat. Nah itu memang Mbak Ampel ini tidak pernah turun. Ketika ada murid-muridnya yang seperti Raden Usman Haji, Raden Husain, terus Raden Patah, Raden Ja'far Shadiq, terus Raden Said, Raden Paku. Ini sebenarnya masanya itu masa ada yang lebih tua, ada yang lebih muda seperti itu. Seperti halnya Raden Patah. Raden Patah sebelum ke Ngapel Dento ini beliau sudah Islam. Sinten sing Islamno? Nggih, Bapak Asuh Raden Arya Damar. Nah, siapa sing Islamno Raden Arya Damar? Nah, ada beberapa naskah itu bilang Raden Arya Damar ini yang mengislamkan adalah Mbah Raden Rohmat. Tinggal dilihat waktunya aja. Raden Rohmatkah, Maulana Ishaqkah, atau Mbah Ibrahim Asmorokondi. Nah, lama kan? Wis boten tahu sampai belajar karena memang masa ini akan menjawab siapakah yang mengislamkan Arya Damar waktu di Palembang. Raden Kertawijaya. Nah, ini pertanyaan yang memang ada beberapa naskah niku sing Islamno Kertawijaya niku sinten? Nah, ini Raden Majapahit niku sinten? Loh, iki sawise. Nah, memang sing kesuwur niki yang masyhur itu yang mengislamkan Kertawijaya itu adalah Sunan
Joko. Nggih, nah nggih. Ada beberapa naskah dari dalam itu yang mengatakan bahwa yang mengislamkan bapaknya Raden Patah sebelum Raden Patah itu ada niku nggih Raden Rahmat. Nggih. Yang mengislamkan bapaknya Raden Patah niku nggih Raden Rahmat. Niki naskah dalam. Tapi lek naskah yang ada di yang masyhur atau apa yang mengislamkan itu Sunan Kalijogo Raden Saki ketika dikalahkan oleh anaknya terus warna. Nah, kali ini cerita ini sudah terhapus. Seharusnya dihapus. Kalau Raden Patah ini adalah anak durhaka. Bapak Dewi diperangi. Nah ini jadi memang banyak adipati-adipati yang diislamkan oleh Raden Rahmat, termasuk kakek dari bapak dari Adipati Suryodilogo Kediri. Itu akhirnya dibetul pergi sedanten kali Mbak Rahmat. Karena apa? Kalau yang Islam waktu itu Diana Nawijaya itu kan musuh Islam, tapi cuman karena memang di daerah Nampel Dento ini ada kesepakatan bahwa sima perdikan itu tidak boleh diganggu gugat seperti itu. Nah, banyak sebenarnya perdikan yang dibangun oleh Raden Rahmat setelah beliau diberikan seluas 14 hektar ini, termasuk Nampel Gading, Kembang Kuning. Nah, Kembang Kuning ini seperti kalau bisa dibilang harus melihat masa. Perdikan Kembang Kuning itu ada. Kalau Mbak Raden Rahmat ini menikahi anaknya, berarti beliaunya diislamkan, bukan sebenarnya. Beliau sudah Islam. Yang mengislamkan siapa? Ibrahim Asmoro Kondi. Punya peran Mbak Ibrahim Asmoro Kondi sebelum Mbak Rahmat di sini. Beliau juga mengislamkan beberapa pati-pati dari Hayam Wuruk waktu itu. Nah kan kalau di matchkan waktu ini kan nggak match. Kalau Hayam Wuruk ketemu dengan patinya Hayam Wuruk ketemu dengan Mbak Rahmat, tapi kalau Mbak Ibrahim Asmoro Kondi bisa jadi karena masanya sama. Nah, tapi di naskah yang saya lihat kemarin, saya baca kemarin, ternyata bukan Mbak Ibrahim Asmoro Kondi, Zainal Kabir. Nah ini kan julukannya, nama lain dari Mbak Ibrahim Asmoro Kondi. Oleh saat ini kan Zainal Kabir Tuban. Siapa Zainal Kabir? Tidak ada. Saya cross-check di sana, di mana makamnya Syekh atau Sayyid Zainal Kabir. Bukan wonten. Nah ternyata memang yang mengislamkan beberapa punggawa atau patinya Mojopahit yang ada di Surabaya itu adalah Mbak Ibrahim Asmoro Kondi. Terus ngerti ya? Kenapa? Kayak Mbak Jamaluddin ya, Mbak Jamaluddin Husain ini sebelum dakwah, beliaunya juga pamit ke raja pada waktu itu. Terus habis itu Maulana Malik Ibrahim, Mbak Ibrahim Asmoro Kondi itu juga laporan. Nah, ternyata toleransinya raja pada waktu itu sangat besar. Lelek seumpama waktu niku napa tidak ada toleransi, ya diusir dipateni lanang. Tapi memang toleransi yang dilakukan oleh pemerintah Mojopahit terhadap agama baru itu memang besar waktu itu. Nah, ketika Islam diberikan wadah di Mojopahit, mosok Islam ini ngajar Mojopahit. Nah, itu logika.
Sama dengan ketika Rasulullah meskipun Rasulullah ini dimungsuhi, tapi tetap diberikan wadah, diberikan wilayah. Lek sing mboten seneng ya wis paling digempur ngoten mawon Rasulullah nggih. Tapi Rasulullah tetap angkat senjata karena digempur ngoten. Tapi kalau orang yang memberikan wadah atau daerah mempersilahkan Rasulullah itu dakwah syiar pripun? Pernah Rasulullah menyerang? Tidak pernah. Sama dengan apa yang dilakukan di Jawa. Padahal ya buat lek Arab ya jelas, lek kan Jawa ini kan sudah berbeda, berbeda suku, berbeda wilayah. Nah, karena memang Mojopahit itu menerima Islam itu dengan baik, menerima setiap keyakinan ataupun agama itu dengan baik. Nah, mane Mbak Ampel ini purun-purun mawon dinikahno kalih yogane Mbak Wiro Saroyo. Karena Mbak Wiro Saroyo pada waktu itu memang Islam, sudah Islam, dan yang mengislamkan itu adalah Ibrahim Asmoro Kondi. Sama dengan Bengkul. Bengkul itu sudah Islam, di Surabaya sudah Islam. Yang mengislamkan siapa? Ibrahim Asmoro Kondi. Sama dengan Patih Lembu Suro yang memimpin Surabaya waktu itu, di Surabaya itu beliau menerima baik Pak Apel. Karena apa? Beliau sudah tahu, karena sudah diberitahu oleh Mbak Ibrahim, engkau anakku bakalin ini nang Surabaya. Jadi bukan Surabaya, ana sing ngomong Galuh, ana sing ngomong Suro, wani boyo beboyo, aja wani boyo utang ngono, senene tiyang beboyo ini kan beboyo. Nah, ada ngomong bahwa di daerah Ngagel itu adalah asal usulnya Surabaya. Tapi secara kajian arkeologis mboten wonten. Ana Mbah Suro mbek Mbah Boyo. Lek Mbah kula mak sanjange iku makame Boyo. Boyo Putih sing nang Kali Surabaya, daerah Ngagel itu. Nah, kenapa Mbak Ampel ini sangat energik pada waktu itu, ya, sekitar siapa Tanggulu 5 kan sih ini. Nah, beliau selalu rosuh ke tempat-tempat yang memang itu sudah pernah disinggahi oleh bapaknya. Masa bapaknya buat nanti saja. Aku biar nang gini, aku nang gini. Nah, ini Mbak Rohmat ini melakukan perjalanan itu. Setelah beliau menempati pendidikan Ngampel. Sama. Dakwah syiarnya sama. Beliau belum menemukan murid-murid pada waktu niku ya, belum menemukan murid-murid yang memang untuk disebar. Untuk disebar niku mboten. Nah, ketika adanya niku kata yang untuk menggantikan Bang Ampel, tapi bukan di Ngampel Dento, di beberapa tempat yang memang sudah dikonsep. Contoh seperti ini Raden Ja'far Shotib niki ten sing umum niki yogane Sunan Mudu. Nggih. Nah, terus matur ngoten ten Ngampel Dento Kiambek, anak putune Mbak Ja'far Shotib niki ngarani Mbak Ja'far Shotib niki anake Mbak Rohmat. Nah, kan memang ada perbedaan antara keluarga dalam dan keluarga yang ada di saja ini bukan keluarga, cuman naskah-naskah yang memang yang sudah terbit. Dia kan tanggetan Ngampel, lah ngomong anak Sunan Kudus itu anaknya Raden Rohmat. Niki sami kali sing kula beton niki sami. Nah, di derajat pun itu berbeda. Karena apa? Hanya sebatas yang diketahui aja. Ada masa-masa penulisan yang sehingga tidak mengetahui keberadaan anak cucunya. Akhirnya wis pokok ya, catatannya buyut kaya ngene.
Tapi sebenarnya kan tidak seperti itu, harus dibicarakan dan dimusyawarahkan. Pemahaman apa sedone buyut ampel niki mawon buyut rahmat niki mawon nggih tasih. Kita pelengeren ana sing ngomong Mbak Ampel iki umur 81, ana sing Mbak Ampel iki ngomong ana sedo niku usia 90. Nah, tapi kebanyakan mencatat 81 tahun beliau wafat. Tapi sebelum beliau wafat, 6 tahun sebelum beliau wafat, kepemimpinan Ngampel Dento diserahkan ke Raden Kosim, ke Sunan Derajat. Nah, berarti Sunan Derajat kan tidak di sana dulu. Nah, setelah Sunan Derajat itu 1484, 3 tahun setelah beliau memimpin Ngampel Dento dan diberikan pendidikan derajat, baru anaknya diboyong ke derajat. Ngoten lho. Nah, niku ngoten. Jadi memang harus ada beberapa klarifikasi pencocokan itu kan boten mungkin nek Raden Kosim niki usia 14 tahun sampun derajat. Nah sakniki ngeten jenengan mau niki logika nggih. Raden Kosim ini kalau di catatan-catatan ini termasuk niki nggih Atlas Wali Songo niki Raden Kosim ini kalau yang saya baca kemarin seingat saya nggih ini 1470 dan beliau wafat 1520. Berarti usia 50 tahun. Nah, ketika kita hitung mundur bahwa Raden Kosim pada waktu di derajat itu selama 36 tahun. Berarti masa mungkin 14 tahun derajat, 11 tahun mimpin Ngampel. Nah, ini lah ngoten. Nah, ternyata beliau ini naskah terakhir yang ada di Mujarobat Mbah Sunan Derajat ini, beliau menulis 3 tahun sebelum beliau wafat di usia 75. Jadi memang harus banyak yang dibedah dari Surabaya ini. Contoh Ngampel Dento ya. Ngampel Dento ini tempat penggodokan para waliullah yang ada di tanah Jawa. Contoh ini kalau Syarif Hidayatullah tidak pernah ditempatkan oleh Ngampel Mbak Rohmat, karena beliau sudah pulang itu sudah disediakan perdikan ataupun wilayah oleh uangnya, oleh Pangeran Cakrabuana. Hanya Mbak Syarif Hidayatullah saja yang tidak disediakan. Maksudnya tidak diperintah. Tapi semua santrinya Mbak Ampel atau muridnya Mbak Ampel yang menjadi waliullah, yang sekarang tersebut di Atlas yang sekarang disebut Wali Songo, itu memang sudah ditempatkan. Contoh Raden Paku ini memang bapaknya yang berperan. Tapi cuma tidak terlepas dari riadonya Mbah Rohmat. Mbah Kosim sebelum di derajat, di Ribat Sidayu derajat itu, Mbah Kosim ini melakukan dakwah syiar di daerah Jelak. Jelak ini buatan adung ya. Nah, beliau punya murid itu 4 orang. Yang satunya saya lupa, yang ada di tulisannya Mbah itu ada Ki Ageng Nameng, Ki Ageng Jelak, dan Ki Ageng Banjaran. Ki Ageng Banjaran ini ada di desa Banjarwati. Ki Ageng Jelak ini ada di desa Jelak Derajat. Nah niku Mbah Mayang Madu, niku sing diperose Mbah Mayang Madu, itu mertuanya Mbah Derajat. Tapi wallahu alam nggih, mboten ngade mboten. Tapi cuman tidak ada nama Mayang Madu di mertuanya Sunan Derajat, Raden Kosim. Hanya 2 orang, Sunan Gunung Jati dan Adipati Suryo Dilogo. Niku ngoten. Nah, menapa wonten Mayang Madu kan wis napa-napa wis.
Tapi yang tersebut Banjelak itu Ki Ageng Jelak, Ki Ageng Nameng, dan Ki Ageng Banjaran satunya itu Ki Ageng Jogopati lah ngomong. Nah ini memang muridnya Mbak Badrajat, muridnya Mbak Raden Qasim. Tapi dalam posisi yang sudah sepuh. Karena memang beliau-beliaunya ini adalah pimpinan akuwo yang memimpin juga memimpin kesetra waktu itu. Ya, maksudnya tempat beliau juga menguasai suatu daerah ataupun itu. Nah, itu muridnya. Tapi di sana juga ada kemarin ditemukan bahwa di situ ada anak dari Abdul Muthalib, Sayyid Abdul Muthalib Romo Gresik di daerah Banjarwati juga ditemukan. Nah, Mbak Rohmat ini punya peran besar, bukan sebagai seorang novel, tapi beliau adalah seorang konseptor pemikir. Tidaklah mudah bagi seorang beliau ini menempatkan muridnya. Contoh Kiai Ja'far Shadiq, Sayyid Ja'far Shadiq. Nah kalau Mbah Rohmat ini tidak tahu yang namanya kebiasaan orang-orang kudus. Mungkinkah seorang Kiai Sayyid Ja'far Shadiq yang katanya anaknya ini ditugaskan di sana? Tuh, ini memang toleransinya di situ. Membentukkan karakter Sunan Kudus waktu di Ngampel Dento setelah beliaunya dari Palestina Al-Quds itu Masjidil Aqsa itu kan ke Ngampel Dento, bukan langsung ke Kudus, tapi beliaunya ke Ngampel untuk belajar tentang budaya. Loh, niki Al-Quds nggih. Sunan Ja'far Shadiq niki dugi Palestina. Sanjake lak ngono. Lha bener dari Palestina. Ketika beliau usia sekitar 14 tahun beliau mondok di Palestina dan beliau di sana disuruh kembali ke bapaknya. Lha suara bapak kula sinten? Wis marana Raden Rahmat. Niku gampang kok. Mbah Raden Ahmad Siddiq niku pun nggih ngoten. Anak terakhir Raden Rahmat yang tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Niki di daerah Payuran itu daerah Lamongan ini. Tidak pernah mengenal bapaknya. Tidak. Nah, ketika Mbah Ahmad Siddiq ini ke Mbah Ampel wafat, Mbah Ahmad Siddiq ke Ampel ditolak kali caca-cacai. Tapi sebenarnya bukan ditolak. Bukti oleh anjane awakmu iki putranipun Raden Rahmat. Ditolak, kemudian beliau pulang hanya dalam waktu sekitar 3 minggu atau hampir 1 bulan beliau kembali lagi. Semua apa sing diajar Mbah Ampel niku sing diajar Mbah Rahmat teng Ngampel Bento apal sedang. Lho pripun ngoten. Kapan belajar ya? Ya, ini itu logika. Ya, insyaallah Pak Raden Rahmat piyambak sing dugi awal tahu rawu tenan ya. Meskipun Pak Raden Rahmat sampun sedo. Nah, itu hal yang tidak masuk akal itu bisa masuk akal. Ditoto sedanten kali Rahmat. Ja'far Shadiq ditoto. Wah. Tapi nopo makame mboten purun dikeki cukup. Nah, ini jenengan sing saged jawab. Kula mboten jawab. Soalnya mungkin kula lek jawab salah. Nggih. Karena memang ada beberapa niku terus Mbah Ampel ini, Mbah Rahmat ini menganut tarekat A. Sehingga makamnya tidak mau di keimayo. Menganut maksud C. Nggih. Nggih. Tapi enggak. Yang penting Mbah Rahmat ini beliau adalah yang memberikan grand design tentang ya apa nyarane dakwah Islam. Sampai mungkin nek napa monggo napa kapan-kapan melampah tentang ini. Di situ ada Raden Qasim ini kesenengane
Niki alite buyut nggih. Nek kitab niku senengane niku nembang. Buyut wae nggih Mbak Qasim niki senengane nembang. Senengane dolinan gamelan. Lho, sawan nembang Qasim. Nah, Mbak Romat niki ngertos lek anake niki napa? Senengane niku budaya, kultur niku. Akhirnya sing diuruhi ya napa carane filosofi Islam ini masuk dalam filosofi Jawa. Sampeyan no, Mbak Qasim niki mboten nate nulis kaya napa? Wah, napa tulisan lho niki mboten. Mbak Qasim niki senengane nulis tembang. Senengane nulis nembang, dolinan gamelan, dolinan apa? Oh, seneng Mbak Qasim ini. Memang Mbak Ampel ini melihat sosok muridnya itu sudah mengetahui keahliannya bagaimana. Niku mau. Mbak Ibrahim awake lak gede ate terus gede dukur ngoten nggih. Oh, iki senengane kok ngene. Makanya Baraten Qasim Baraten Ibrahim ini kan disalep Mbak Ampel ini kan tenggene napa? Ya ini perampok tok. Baraten Ibrahim ini. Ya ngapunten termasuk tangga sebelah. Pulau tangga sebelah. Nggih kula mboten nyebut ini. Sukan. Cuman memang keahlian beliau ini di samping dakwah, beliau juga dakwahnya ini dalam hal kanuragan. Jadi Islam itu dimasukkan beliau dalam hal kanuragan. Itu yang dilakukan Mbak Ampel. Sampeyan mboten semerap Mbak Ampel niki ahli kanuragan nggih. Mboten. Nah, jadi memang Mbak Ampel ini disampaikan pokoknya saged damel jaga awak. Nah, untuk yang mendidik murid-murid Baraten Rahmat pada waktu itu di bidang kanuragan itu ada yang namanya Kiai Lembu Suro. Nah, Kiai Lembu Suro inilah yang diislamkan oleh Mbak Ibrahim, yang kemudian menerima Mbak Ampel di Ngampel Dento. Itu makamnya ada di Kasepuan Boto Putih. Itu Mbak Lembu Suro, Kiai Lembu Suro yang mengajari para santri Sunan Ampel yang dipersiapkan untuk dakwah syiar Islam waktu itu. Durat dan patah niku nggih sing nguruki nggih Mbak Lembu Suro niki. Mbak Sunan Giri, Mbak Raden Paku nggih sing nguruki Mbak Lembu Suro kan niki. Lah lek sakniki jenengan dakwah syiar lek mungsune perampok, mungsune dan ya napa carane? Nggih. Nah, ini repot lah. Memang yang didhawuh oleh Baraten Rahmat itu untuk mengajari para santri untuk kanuragan itu adalah Lembu Suro. Jadi wilayah dakwahnya Baraten Rahmat ini tidak hanya di Ngampel Dento, tapi di Ngampel Gading, Bungkul, Pagesangan. Kalau mboten nyebut Alasono Bromo sing terus niki mboten nulis. Tapi cuman ini petanya, peta Mbak Ampel ini dakwah syiar di daerah Lepen Kali niku. Nah sakniki kali sing menghubungkan pundi niku sampun ilang, wis mboten wonten. Kali Banyurip niku wis mboten wonten. Niku riyen wonten. Yang menghubungkan antara Surabaya dengan kali Surabaya dengan kali Mayor. Wis damel dados dalan sakniki, dadi gorong-gorong sakniki. Nah, memang peradaban Islam yang ada di Surabaya ini tidak terlepas dari perannya Raden Rahmat. Begitupun juga anak cucu beliau. Nah, ini 41 tahun beliau berdakwah di Ngampel Dento, membuat Ampel Dento sebesar ini. Dan ini juga akan membuat sebuah tinggalan-tinggalan, peran-peran yang dilakukan oleh murid beliau. Ada sing waktu Mbak Rahmat niki sedo sing kumpul kuatah, sing dugi niku kuatah. Nah, beliau dimakamkan di baratnya masjid.
Nah, masjid sing pundi? Pokoknya yang tersebut di baratnya masjid. Nah, baratnya masjid ini masjid sing asli pundi? Nggih. Sementara ini nggih napa? Yang kita yakini adalah yang ada nisan yang terbuat dari andesit dan berukiran kalau itu seperti yang ada di Troloyo dan di Gresik itu makamnya Syekh Bento atau Mbah Doro Payung, sama persis dengan nisannya Mbah Rahmat. Jadi lek dibuka malih napa bener maesane Mbah Soleh niku sami kali Mbah Rahmat. Nah itu kuali. Karena memang peradaban Islam ini tidak terlepas dari perannya Raden Rahmat Sinuwun Arifin Siddiq dalam membangun peradaban Islam itu selama 40 tahun. Ngapel gading, terus ada bukul, ada gesang, ada foto putih. Nah, Orang tahunya destinasi wisata itu sebenarnya Ampel, tapi tidak pernah destinasi wisata itu hanya berbentuk peninggalan makam. Tapi kalau destinasi wisata Islam itu tidak hanya sebatas itu. Jenengan Semarang, masjid sing dibangun Mbak Ampel Semarang paling ngerune masjid Ngampel. Lah niku Masjid Rahmat niku jarine masjid Tiban nggih mboten. Riyen niku welit ngoten lho. Nah, ketika Raden Rahmat itu konsentrasinya sampun sepuh nggih, sekitar usia 60 tahun beliau 65 tahun beliau itu sudah tidak keluar, maksudnya tidak jalan-jalan. Yang melanjutkan ya santri-santrinya. Soalnya Mbah Rahmat ini sampun sepuh waktu itu 65 tahun. Kondisi 65 tahun itu kan ya pribun kayak pegel. Soalnya Mbah Angkel kan dia melakukan aktivitas itu kan setiap hari. Nopo sering meleak, sering nopo riyato, sembahyang. Nah, ini kan aktivitas sehari-harinya Mbak Raden Rahmat. Nah, ketika usia 65 tahun, beliau dilanjutkan oleh beberapa muridnya, yaitu Mbah Son Haji. Mbah Son Haji, termasuk Mbah Son Haji. Ada lagi Mbah Lembu Suro itu juga membantu. Tapi kuat Mbah Lembu Suro. Ya memang karena memang dasarnya beliau kan ya karung raja dia kan kuat. Nek Mbah Ampel kan bosen. Nggih. Enggak seberapa lama setelah membantu Raden Rahmat mendampingi Mbah Son Haji, terus murid-muridnya Mbah Ampel Dento termasuk Jumat Al-Kubro itu juga siapa Mbah Sunan Giri. Tidak lama itu Mbah Lembu Suro wafat. Nah, makanya dari peninggalan-peninggalan itu kita lihat, kita cek arkeologisnya, bukan hanya bentuk maesan saja nih. Dan Surabaya ini kata saja nih tinggalan Mbah Ampel, Mbah Rahmat itu kan. Cuman kita nggak mau mencari. Contoh kayak Masjid Rahmat nih. Niki wae kula sanjang, itu masjid Tiban, sapa sing ngomong Tiban? Tiban adalah kata dibangun enggak mungkin. Karena memang pada waktu itu setelah ditinggal Mbah Rahmat, konsentrasi di Ngampel Dento, murid-muridnya diboyong dan Mbah Karima, Mbah Wiro Sairaya wafat. Akhirnya Masjid Rahmat yang ada di situ itu terbengkalai. Nah itu kan aktif-aktifnya kan sekitar ketika Raden Panji Wiryokromo itu ketika Mbah Raden Paku melakukan ekspedisi itu menemukan Masjid Rahmat dulu ini tinggalannya guru nih. Setelah itu lama konsentrasi itu ya ketutupan apa
Nek ketutupan uwit niku ya napa sih? Ketutupan akar-akar wit, ketutupan kotor ini kan wis boten keramut. Nah niku disangkano masjid tiba. Diketok yo kok moro-moro nang masjid bukan. Itu dulu dibangun Mbak Rohmat ketika Mbak Rohmat itu ke ngapel gading atau kembang kuning. Boten nggih sanes. Maksudnya nggih sanes napa masjid tiba wong niku sing bangun Mbak Rohmat kok. Wonten malih sakjane. Bungkul niku riyen sing damel masjid nggih Mbak Rohmat. Damel langgar niku Mbak Rohmat riyen. Akhirnya saat ini dadi masjid gede, ya dibangun. Ini ku Rohmat. Nah, semua yang ada di nopo, nek riyen tiyang kan meluk agama niki kan mek nopo, ya wis melok-melokan wis nopo, wilayah Bukul itu ada patenya sinten Mojopahit. Gesang ini ada patenya Mojopahit itu sami. Hanya orang di sekitar itu, tapi untuk untuk ngaji, ngaos, belajar apa Al-Qur'an, belajar nih ngapel dados sedang. Lah lek napa jenenge patih niku kan gampang numpake ya. Nggih. Budal mule gampang cepet. Nah, tapi murid-murid Mbak Ngapel ten pundi? Ya salah sijine nggih ten Langgar Buku niki wong niki saderenge nggih notok 14 hektar niku. Kemudian beberapa tahun akhirnya kan beralih fungsi. Damar langgar, terus pertama damar langgar, terus damar rumah panggung, dan kemudian menjadi rapat-rapat NU ataupun apa ulama atau percaya. Akhirnya beda. Sami kali langgar lawang seketeng. Nggih, asline nggih welit. Sama dengan langgar penile, asline nggih welit. Lah lek dicontok tekele ya enggak masuk akal dibangun 1500-an. Nggih. Asalnya welit. Tapi siapa yang merenovasi pertama kali langgar itu? Ya, akhirnya kan wonten tulisan ya, sing langgar lawan seketeng niku 18 pinten 96 apa 76 niku. 96 nggih. Nah, akhirnya kan ada lho ten kula niku wonten langgar dukur 1818 Masehi. Lho. Nah, memang Mbak Rohmat itu tidak hanya manggen ketika beliau usianya di bawah 65, tapi ketika 65 Mbak Rohmat manggen. Nah, akhirnya yang belajar untuk lebih memahami tentang Islam, tidak hanya bisa syariatnya saja. Akhirnya datang ke Ngampel Dento. Nah, Mbak Rohmat niki sampai usia 75 beliau masih kuat ngajar, maksudnya memberikan tasik kuat. Tapi ketika beranjak 75 beliau menyerahkan Ngampel Dento ini ke Raden Qasim. Itu pun Mbak Rohmat sampun sepuh di sekitar 75, dan 6 tahun kemudian beliau Raden Qasim kan derajat mulia. Nah, yang di sini adalah Raden Isamuddin. Jadi memang ngeten ya, belajar. No, ini perdikan Ngampel Dento yang saya ketahui ketika saya membaca beberapa naskah ya, di derajat, dan saya juga menganalisa dan mengkaji dalam beberapa naskah. Loh, memang setelah Raden Rohmat, sampai kados Ngampel Dento dipimpin sinten? Mboten-wonten. Karena Ngampel Dento itu selain perdikan santri, itu juga mengatur wilayah administratif kependudukan. Niku ngoten. Nah, sing didhawuh Mbah Suro untuk menggantikan beliau sebagai Adipati Ijurabaya itu adalah Bang Arifin Siddiq. Kemudian bergantilah ketika Mbak Raden Rohmat itu sampun sepuh sekitar 1475, beliau digantikan oleh Pangeran Mas atau Pangeran Agung Raden Qasim. Nah, kemudian setelah Raden Qasim hijrah ke Sidayu,
sekitar 1884 itu sekitar 1484 Masehi beliau digantikan oleh anaknya oleh adiknya yang bernama Raden Hishamuddin, Raden Hamzah. Lek nami cilike Raden Hamzah, setelah dewasa beliau berganti nama menjadi Raden Hishamuddin. Karena apa? Gampang pengerane. Maksudnya gampang tengerannya ketika beliau dakwah di sana dan di sini. Kalau menggunakan Raden Hamzah, beliau anaknya Sunan Ampel. Nah, akhirnya mendapatkan resistensi, penekanan dulu ngoten. Orang akan Bang Ampel tidak usah disungkan. Tapi harus mudun anak derek ruang. Nah, Mbah Hishamuddin ini juga berjuluk Pangeran Panembahan Galuh atau Panembahan Galuh, Pangeran atau Panembahan Tumapel. Yang terakhir itu Panembahan ya Ki Ageng Sepanjang niku. Tapi lek keturunan ibu ini Ki Ageng Wanjang. Ki Ageng Wanjang, sanes Ki Ageng Sepanjang. Nah, Panjang itu kan perspektifnya sekarang ya, Ki Ageng Sepanjang. Ki Ageng Sepanjang itu kan dua. Yang pertama Raden Hishamuddin, yang kedua Raden Ahmad Siddiq. Nah, setelah beliau ini ikut dalam ekspedisi Giri Kedaton, nah ini nanti episodenya sudah tertutup ya, karena nama bulan ini mau kan bersanjang. Mbak Ampel menceritakan Mbak Raden Rahmat Sinuwun Nyaripin As-Siddiq. Nah, nanti untuk masalah perkembangan Islam tahap berikutnya peradaban Surabaya ini lebih dipengaruhi oleh Giri Kedaton sebagai kesultanan santri. Semuanya diatur oleh perkembangan dakwah Islam ataupun strategi dakwah Islam itu diatur semuanya ini oleh Giri Kedaton. Karena niki sampun dawuhe Mbah Raden Rahmat bahwa Raden Pakulah yang akan menggantikan sebagai konseptor dakwah. Loh, ini hanya sekilas gitu. Giri Kedaton itu berdiri sebelum Demak Bintoro. Sebelum Demak Bintoro. Demak Bintoro ini penasihatnya sih Prabu Samono. Begitupun ketika beranjak ke Raden Trenggono, siapa penasehatnya? Raden Zainal Abidin Sunan Dalem Wetan. Ada nama Zainal Abidin Sunan Demak, tapi beliau di masanya Raden Patah sebagai Kodi Demak. Nah, ini lah bingung aja dengan ono Raden Zainal Abidin Raden Zainal Abidin Raden Trenggono. Ada Sunan Raden Zainal Abidin masanya Raden Patah. Bingung boten? Bingung. Wonten Raden Zainal Abidin Sunan Cendono. Nah kata bingung. Nah makanya Mbak Sulaiman ini wakil jenenge. Zainal Abidin akeh, Sulaiman akeh, Abdurrahman akeh. Nah, kita sebagai generasi muda itu memang sewajarnya atau sepatutnya ya kira ngomong wajib melestarikan itu. Nah, karena sampai detik ini mbak-mbak jenengan ini mboten dianggap mboten wonten. Wali Songo itu tidak ada. Nggih mboten wonten kata kula. Tapi kalau forum ini adalah forum dakwah Islam di mana itu selalu diisi oleh orang 9, insya Allah ada. Insya Allah ada. Dan ini masanya berganti. Maksudnya setiap forum ini ataupun organisasi ini berganti. Ketika ada yang wafat diganti. Pokoknya sini sama. Wah, akhirnya wong Jawa kan golek enake, golek cekake. Oh, itu Wali Songo. Padahal Wali Songo ini bukan itu. Banyak wali-wali itu. Nah, kula niki analisa kula nggih, kajian kula niki saya bisa simpulkan bahwa ketika 9 ini ada di dalam pengurus inti, katakan niki
9 orang yang bertanggung jawab. Katakan Raden Qasim ini membawai wilayah dakwah syiarnya wali-wali siapa? Sunan-sunan siapa saja? Nggih, Raden Patah niki waline sinten mawon sinten Demak. Sunan Kalijogo sinten Kadilangun niki sinten mawon. Nah, memang ini ya bisa saya simpulkan mereka ini wilayah. Pembagian wilayah saja. Tapi isinya tetap 9 orang. Lah lek sing apa? Sing angel diomong niki Mbah Sunan Kalijogo. Wilayahnya teng pundi? Nah, bingung pula. Karena Mbah Sunan Kalijogo ini ya nopo? Sampai tumon. Mbah Sunan Kalijogo niki mati. Mboten nate. Ya ini sing klutusan watak ndugi murid-muride Mbah Ampel niki tiyang kali sing senengane klutusan. Sing senengane klutusan di masa mudanya. Nggih usia 40-an lah wis. Niki Raden Ibrahim Sunan Bonang kalih Mbah Said Sunan Kalijogo. Nah, Mbah Qasim itu di masa senjanya. Di masa senjanya itu beliau bersama Raden Nur Rahmat itu YCS. Dia napa sahabat sejati. Runtang-runtung nanti. Runtang-runtung kan pundi niku bareng Mbah Raden Nur Rahmat kali Mbah Raden Qasim iki. Nggih, dakwah syiarnya mboten ado-ado. Di daerah Pasiran, daerah Lamongan, daerah Sidayu. Karena pun sepuh. Tapi kalau masa mudanya Raden Qasim iso sampai nang Kediri. Sampai apa Daha, Wilis, Muryopodo, niku Raden Qasim. Pinter nih Pak Abel. Wah, kreatornya, konseptornya adalah beliau. Lho lek Pak Abel sampean sanjani jenengan dakwah teng pundi wis cukup nang Surabaya wae. Tapi ketika ngomong outcome, ketika ngomong outputnya beliau bisa mencetak dan pengkader murid sing luwih, maksudnya yang lebih energik untuk menggantikan beliau. Lha Mbah Rahmat ya sak Surabaya ngeten mawon. Surabaya. Tapi murid niku iso mencelak. Nggih. Wong buktine nggih. Mbah Sunan Kalijogo niku lek kan naskah niku ngelangi mulai Laut Jawa sampai Malaka. Lho, napa? Raden Pakun apa Mbah jeneng Raden Ibrahim niku sampai dari ujung Madura. Sumpah. Ja'far Shadiq pun seperti itu. Jadi wilayahnya itu diagonal. Mboten teng Kudus mawon Raden Qasim sampai nang Dukur, nek nenten petan nenten Dukur ngeten nggih. Daerah Pati, daerah Jeporo sampai itu. Mbah Sunan Kalijogo lebih banyak di arah pesisir selatan. Nah, terus mati ngoten ada wis napa mbok surat tanpa gandul lan napa mboten seorang ngomong bahwa Mbah Sunan Kalijogo rabi ambek penguasa laut selatan. Dengan percatus Mbah Era BPJ. Nah, wis ngoten Mas. Jadi memang ada beberapa naskah itu jadi ini novel, tadi cerita, ini sejarah. Raden Rahmat ini menganjurkan murid-muridnya untuk menikahi jin penguasa setempat. Boten. Masa ngoten Raden Rahmat ngajarin ini. Jadi memang yang dinikahkan dengan jin itu adalah jin. Duduk Sunan Kalijogo sing rabi karo jin. Ya murid Sunan Kalijogo sing dimerekno karo Sunan Kalijogo rabi ambek penguasa laut selatan. Sami kali Mbah Sunan Giri. Lah kok ceritane Mbah Sunan Giri rabi. Berarti kalau Mbah Sunan Giri ini menikah dengan jin, berarti Mbak Ampel ini keliru. Mosok muridnya tidak ngoten. Tapi Mbak Ampel Mbak Rahmat ini tidak pernah mengajari itu. Tapi beliau lebih mengajarkan golek santri sing
memang iku duduk menungso tok, duduk menungso mawon. Jadi sehingga apa yang dilakukan niki soalnya Mbak Rohmat ini pun maos kitab-kitabnya resi-resi itu membaca itu, karena memang selain manusia yang menguasai Jawa ini ada jin penguasa Jawa. Ini pun diwamus kan Mbak. Nah akhirnya Mbak Rohmat ini memberikan petunjuk-petunjuk dengan mengajari hal seperti itu. Sana serabi ambek jin tapi golek santri selain menungso. Dan memang ini dibuktikan kemampuan itu. Banyak Mbak Wali ini santrinya juga jin-jin. Sama dengan Rasulullah dulu, tapi Rasulullah mboten nate ngejak umat. Lek dakwah syiar kali jin susah, lek kali Umar susah soalnya. Nggih, Ali nggih, Sayyidina Ali nggih sing sering dijak Rasulullah dakwah niku lho. Iki Rasulullah iki ngomong karo sapa? Wonten critane niku. Insyaallah. Nah sama dengan Mbak Wali ini muridnya juga aku ya jin. Karena memang apa? Untuk menyambung yang sekiranya itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Lha sakniki ngeten. Sing ngangkat napa? Gunung Anyar niku sinten? Jin. Santrinya jin. Jin santri jinnya Mbah Sunan nggih. Tapi kalau Mbah saya ini dikatakan menikah dengan jin, kula mboten sepakat. Karena itu tidak ada dianjur. Dan itu memang tidak ada diatur. Tidak ada aturan. Tapi beliaunya ini lebih lebih dalam hal dakwah syiar itu. Meskipun sekali jin kan diuruti. Kadang lo awake dhewe ae maca Quran ambek jin sing ngleboni menungso kalah mase. Lah niki kan sapa sing nguruki? Ayo kula tanggati jenengan. Sing nguruki jin-jin niku wae. Nggih wong niki. Mbah niki sing nguruki. Ana sing jin Islam sing alim, ana sing jin Islam alim setengah ndablek, ana sing jin Islam tapi ndablek. Padha kaya awake dhewe, ana sing wong Islam iki alim nemen, ana sing alim ya setengah ndablek, ana sing Islam iki ya ndablek ya ana. Ngoten memang ndak bisa dipisahkan itu. Mosok putih kabeh. Putih ya ana sing mangkat. Nah niku ngoten. Betapa hebatnya seorang Raden Rohmat membuat sebuah desain konsep bagaimana murid-muridnya ini melakukan dakwah syiar sesuai dengan budaya setempat. Itu hebatnya Mbak Rohmat. Dia tidak punya peran, tapi beliau berperan dalam konsep. Insya Allah tahun Senin berikutnya akan saya kaji tentang sejarah tentang pada awal mulanya dinamakan Surabaya. Apakah itu sejak sebab ada beberapa dekat ini ada yang versi bahwa kota Surabaya itu menurut administratif Belanda itu dimulai tahun 1906. Sedangkan menurut cerita yang tadi di Wedar itu bahwa Surabaya itu kan nggak ada dari dahulu. Terima kasih. Nah ini memang saya pungkas ya dari Pak Ampel ini bahwa beliaunya sangat berperan dalam Islam, perkembangan Islam baik di Surabaya, di Jawa maupun Nusantara. Untuk masalah pertanyaan itu, jadi ada keterkaitan nama pemerintahan ataukah asal mula tempat. Nah ini kita harus bedakan. Nah, menawi asal muasalnya kan di kota Surabaya yang kemudian berganti menjadi kota Madya Surabaya, kemudian jadi kota Surabaya, wilayahnya seperti apa dan tahun berapa,
Mungkin insyaallah jenengan kula nggih ngundang bapak kula mawon nggih. Nah, bapak niku sampai sanjang ngeten. Ya, iku suruh jalan Surabaya. Nggih ngapunten. Orang-orang yang ada di pemerintah kota sekarang itu bukan orang asli Surabaya, tapi beliau-beliaunya ini kebanyakan orang di luar Surabaya dan bukan keturunan asli Surabaya. Lho lek kula jelas kula asli Surabaya, wong bapak kula Juwi, pucangan ibu kula Juwingan, bayi procet dari Surabaya. Nah, ini kan terkait. Jadi memang kita harus membatasi toponim nama, toponim pemerintahan, toponim kadipaten dan sejarahnya. Ya, niku ngoten. Jadi lek kota Gresik, asal mula kota Gresik. Gresik itu secara administratif pemerintahan berubah menjadi Kabupaten Gresik dan wilayahnya kemudian diserahkan ke Surabaya, termasuk yang namanya Pakal Benowo itu adalah wilayah Kabupaten Gresik, Kabupaten Surabaya. Wilayah terluar itu masuk Kabupaten Surabaya dan wilayah dalam itu masuk kota Madya Surabaya. Nah itu secara ilmu pemerintahan. Jadi ketika kita jangan membatasi. Jadi memang kalau ada sebuah komunitas, ada yang menggali tentang sejarah masa lampau sebelum adanya Surabaya itu seperti apa. Ada yang berbicara tentang wilayah administratif kota Surabaya. Dados kula nggih ngapunten. Mungkin mawon ngeten Bapak, mungkin ten griya kula sampeyan tangkil Surabaya, kota Surabaya iku asale kapan, wilayahe sapira, Kabupaten Surabaya iku sing endi, kota Madya Surabaya niku sing endi. Jadi harus sesuai dengan bidangnya masing-masing. Lha lek sakniki ngeten, jenengan katakan jenengan niki adalah sarjana di bidang sejarah, di bidang administrasi, filsafat ya, filsafat atau psikologi tak nopo. Disuruh membaca tentang administrasi negara, saged jenengan, saged. Nah, contohnya Agendong perfounding, Agendong perfounding ini kan legalitas. Lu memang ini pemberian Belanda. Lek biyen Agendong perfounding, mari ngono ditingkatkan menjadi perfounding, mari ngono iso ditingkat orang SHM atau SHGP atau apa. Sesuai dengan apa isi yang ada di Agendong tersebut. Nah, lek saya ngomong bukan ahli apa sarjana teknik, sampai jelas asalnya pemerintah kota Surabaya iso. Meskipun itu katakan gini. Nah, 1906 itu asal mulai nopori administratif kah, pemerintahan kah, ataukah nama? Lah ngoten. Nggih. Lho lek jenenge Surabaya wis suwi. Lah ini kan harus dibedakan dulu. Nggih. Ini nyangkut ulang ultahnya kota Surabaya, makanya ada komunitas itu tersebut itu mempermasalahkan tentang hari jadinya kota Surabaya itu dimulainya tahun berapa. Gula jawab saniki. Gula mumpung dados alhamdulillah kula diakoni putune Maraden Paku nggih. Nggih, diakoni putune Maraden Paku. Gresik itu ulang tahunnya ada 2. Nggih, wis dipungkasi mawon wonten 2. Berdirinya Giri Kedaton dan pisahnya Kabupaten Surabaya dari Surabaya menjadi Kabupaten Gresik. Nggih. Lah lek ulang tahun Surabaya arepe di perspektif teko Mbah Ampel, Mbah Lembu Suro, Naditira Pradesa, berdirinya pemerintahan kota Surabaya, itu problem, tidak sama masalah. Yang harus kita bawa itu adalah hari jadi kota Surabaya, hari jadi pemerintah kota Surabaya.
Nggih, kudu dibedakno. Lho arepe lapo lek kula padosi naskah, nggih. Kula ngomong bahwa hari jadi kota Surabaya itu adalah ketika Mbak Ampel diberikan simak oleh Suhita, arepe lapo. Tapi lek kalau masa pemerintahan kota Surabaya, ya sampai takono bapakku. Atau takon Mas Eri Cahyadi selaku wali kota. Harus dibedakan kota Surabaya dan pemerintah kota Surabaya. Lele awake dhewe mereng ini wis pokoke Surabaya iku ya kota ya pemerintah. Ya enggak bisa. Nggih. Padha karo ngenten. Nggih arep lha boleh ulang tahun NU tak gawe ulang tahun bahasa iki. Nah, niku sami. Itu akhirnya kita memaksakan kehendak. Nggih, harus dibedakan. Perspektifnya itu kita harus tahu Surabaya itu yang mana, kotanya atau pemerintahannya. Nggih, maksudnya Mas Eri menengah selalu lah. Lha mboten mriku mboten. Nggak lek kula wali sing mbok maksud iku kota Surabaya apa pemerintah kota Surabaya? Coba itu jelas ya. Ulang tahun Kota Gresik dan ulang tahun pemerintah Kabupaten Gresik 74 sampai 2021 sekarang. Kiri Kedaton 1487 sampai 2021. Mindset kita harus jelas perspektifnya. Masa ono Mas Adrian kok iso mikir. Nggih. Harus jelas ngoten. Padha karo ngeten nek gobyah kabeh. Sunan Ampel. Nggih. Perspektif Sunan Ampel itu ketika Mbah Raden Rahmat jumeneng ing Ngampel Dento. Tapi ketika pemberian nama Mbah Sunan Raden Rahmat dari Lajeng Majapahit, nggih, itu adalah Sinur Ngarifin As-Siddiq. Sami kali yang namanya Mbah Raden Qasim, ketika jumeneng ing derajat beliau berjuluk Sunan Derajat. Tapi ketika beliau mendapat julukan dari Sultan Demak Setunggal, Mbah Raden Kata, beliau berjuluk Sunan Mayang Madu. Saya milih tinggal perspektif kita membahasnya. Kota Surabaya, hari jadi kota Surabaya, hari jadi pemerintah kota Surabaya. Beda mboten? Beda. Nggih sampeyan saja, mboten apa-apa. Harus jelas perspektif atau mindsetnya yang dituju itu harus jelas. Enggak jeneng awal tanggal lahir wah terus wah wong gak ono hubungane karo KSK karo akte kelahiran. Lho nek kula jelas tanggal 17 September 1979 karena ono akte kelahirane. Sampai dia jelas. Nah, kalau pemerintah kota Surabaya hari ini, pemerintah kota Surabaya hari ini, itu urusan pemerintah kota. Lahirnya kapan? Di sana itu sudah ada sejarah administratif pemerintahan kota Madya Surabaya. Niku wonten. Tidak ada hubungannya dengan kota Surabaya. Yang diperingati oleh pemerintah kota Surabaya niku hari jadi pemerintah kota Surabaya nopo hari jadi Surabaya. Nggih. Lha secara pemerintahan jelas ngoten lho. Wonten sejarah. Itu kudu dibedakno lho. Mungkin Kang Asrul tahu hari jadi kota Surabaya itu berapa tahun sekarang? Ya lek kula mutusin ketika SIMA itu diberikan Bang Ampel Dento. Kira-kira berapa tahun? Ya 1440 sampai 2021. Nah itu berapa tahun? Minus. Nah, sekarang ada bilang 1293. Dilihat ketika penyerangan Raden Patah mengepung
pasukan Mongol 1293. Nggih. Lek kula nggih sajak, kula saged sajak. Nggih. Surabaya ini sudah ada ketika masa Medang. Masa Erlangga, arepe lapo. Nggih, lho digeger-gegeran sing wis kadung kok. Ndak ada masalah. Tapi ketika ini memang menjadi suatu permasalahan yang sangat penting karena bersangkut pautan dengan identitas. Ya kula Mbak Rohmat mawon. Mbak Rohmat pertama kali menempati Ngampel Dento sing tak gawe arep lapo. Tapi ojo melestarikan bangunan gaweane Londo karena diindikasi kalau jenengan iki melestarikan bangunan Londo yo awakmu anak Londo wis ngono tok lho kula. Setuju. Endi Mbak Rohmat iki gak tahu dibahas. Nggih. Ini miliknya Surabaya. Ngoten lho. Mbak Rohmat iki sing duwe Surabaya. Lah apa bangunan-bangunane Londo dilestarikno iku? Mbak Rohmat iki lho lestarikno dhisik. Nggih. Aja digawe royokan ngono lho. Mbak Rohmat iki mbae wong Surabaya. Kalaupun Mbak Raden Rohmat ini pertama kali menempati perdikan Ngampel Dento dan itu dijadikan lahirnya Surabaya, kota Surabaya, it's okay, tidak ada masalah. Kalau secara pemerintahan, maksudnya secara pemerintahan ideal, kota Surabaya itu terbentuk dalam sebuah negara, ya gak seusah ratusan harus, lah, kalau secara perspektif negara, makanya bela negara itu ditetapkan 19 Desember 1048. Kenapa resolusi jihad ini, Nahdlatul Ulama ini tidak disebutkan bela negara? Karena belum ada negara. Terus ini sing kudu teliti awake dhewe. Lha nek kula masih banggil ya wis saged. Ana ing Surabaya itu samarine kemerdekaan. Pemerintah kota Surabaya itu ada setelah kemerdekaan. Karena itu adalah perspektif kita, ini adalah negara. Negara itu punya wilayah, negara itu punya penduduk, negara itu punya pemerintahan, negara itu punya undang-undang dasar dan punya dasar negara, itu jelas negara. Ayo, sampeyan pilih pundi? Ayo. Melok Londo apa melok Mbak Ampel? Lha nek kula melok Mbak Ampel mawon, kula melok Mbak Rohmat mawon, mau melok Londo lah. Nggih. Urutannya Surabaya kan sekarang 728, berarti kan kemungkinan besar Memang diambil dari itu Ngampel Dento. Itu diambil dari 1293. Itu diambil dong. Nah coba sampai kurang 728 2021 dikurangi 728. Apa enggak 1293? Nah, ini pada waktu Raden Wijaya mengepung tentara Mongol, berperang dengan tentara Mongol. Lha kula mboten memperjuangno pemerintahan kota, lha ngapain? Mboten wonten hubungane kali kula. Wong kula nggih warga negara Gresik. Nggih. Tapi harus dilihat kepentingan apa yang ada di balik ini semua. Kalau kita hanya untuk meluruskan sejarah ini perspektifnya banyak. Wong niki wau lho, empun sampun keliru kok. 1906 nggih. Niku asal mulai Surabaya lho. Pemerintah kota napa kota Surabaya? Wong Gresik niku lho jelas. Nggih. Ulang tahun kota Gresik
dilihat dari berdirinya Giri Kedaton. Berarti kejelasan itu ada kalau semenjak ada Surabaya, berarti ada pemerintah Surabaya. Derek karuan. Macam Nah, ini sedangkan yang terjadi, pemerintah kota Surabaya melaksanakan ulang tahun yang ke-700 diambil dari Mongol saat itu. Oke. Sedangkan Kang Asrul mungkin dari beberapa Mbak Ampel, dari Mbak Rahmat itu di 1400 berapa itu? 40. Nah, kan itu apa? Berarti pemerintah kota Surabaya sudah ada. Nah. Sebelum kota Surabaya ada berarti. Ngeten nggih artinya. Kenapa wilayah Gresik itu? Niki saya berkaca dengan Gresik ya. Sehingga kita bisa belajar. Saya tahu sejarahnya Gresik dari niki kota Gresik ya. Kenapa itu diidentikan dengan Giri Kedaton? Karena saya tahu sejarahnya. Karena alhamdulillah buyut niku ngekek ngertos. Nah, niki Giri Kedaton 1487 1487. Di situ ada pemerintahan, ada di Bangsal Sri Menganti pemerintahnya. Bangsal Sri Menganti itu Syekh Menganti ini adalah Pangeran Haryo Pinate, adik dari Nyi Ageng Pinate yang bernama Cinanya Sidania. Karena wilayahnya sudah ada wilayahnya, ada pemerintahannya. Giri Kedaton waktu itu. Giri Kedaton. Nah, ketika Raden Rohman didhawuh pertama kali jadi Adipati Surabaya oleh Lembu Suro, berarti di situ kan ada pemerintahan. Meskipun itu hanya pemerintahan santri, pemerintahan dakwah syiar Islam, tapi itu tetap pemerintahan. Tetap pemerintahan. Kalau pemerintahan secara sah dan di dalam bentuk sebuah negara, maka Surabaya itu ada ketika penetapan proklamasi itu wilayah Indonesia itu mana saja. Kota Surabaya itu sebagai kota apa? Gresik itu masih termasuk Kabupaten Surabaya. Karena wilayah yang waktu dulu itu merupakan Karisidenan itu ada dua, kabupaten dan kota madya. Contoh, Mojokerto wonten kota madya, wonten kabupaten. Kediri, Probolinggo, Pasuruan, Surabaya. Nah, Surabaya ini ada dua dulu, Kabupaten Surabaya dan kota madya Surabaya. Nah, yang merupakan wilayah Kabupaten Surabaya itu adalah Benowo, daerah terluar Surabaya sing sakiki. Lek riyen dalem iki mek ana berapa lho, ana lingkungan. Kalau dulu lingkungan, kok bapak kula sampean kuda. Nggih. Bapak kula sampean kuda. Asal mulai pemerintahan Surabaya. Kalau negara ini ada 1945 ono Surabaya, pemerintah kota Surabaya ya berdasarkan proklamasi kemerdekaan. Kalau ini ngomong negara loh, jadi perspektifnya harus jelas. Membahasannya itu harus kurun waktunya jelas. Ojo moro-moro, itu keliru karena tenang aja. Wali kotanya koncoku. Ayo kita bahas berdasarkan berbagai perspektif. Sebelum Baraden Rahmat seperti apa? Sesudah Baraden Rahmat seperti apa? Lho kalau tanglet di sana ini, pemerintah ini Baraden Rahmat sampai Baraden Satmoto lho karo. Pendidikan Kapel Deto nomor 1 Raden Rahmat, nomor 2 Raden Qasim, nomor 3 Raden Nisamuddin, nomor 4 Raden Ahmad Siddiq, nomor 5 Raden Trenggono Panembahan Rakyana, nomor 6 Panji Wirya Kromo Panembahan Romo, nomor 7 Adipati Jaya Lengkoro Pangeran Kamayuran, nomor 7 nomor 8 Pangeran Pekik
Pekik Jenggolo. Nomor 9 ana Pangeran Pekik Pengampon. Sing terakhir niki nomor 10 Pangeran Kiai Raden Satmoto, maratuwane Mbah Hasan Besari Ponorogo. Lho lah sing lho. Nah, begitu ketika itu bergantilah ke anak keturunan Ki Ageng Brondong Pangeran Lanang Dangiran. Nggih, ana bapake sing jenenge Raden anaknya Pangeran Lanang Dangiran itu ana sing jenenge Raden Gentini Kajolo Bangga Wangsa Kajolo Jangrana kaping 1 atau kesetunggal. Mungkin digantos anake Raden Suradirana Kajolo Jangrana 2 diganti karo adike Suradirana sing jenenge Raden Wangsanegara Arya Jaya Puspita Jangrana 3 mantune Kiai Singonegara apa Pangeran Singonegara bojone jenenge Nyai Mas Puspita Sari. Lho lah saya kula jelasno sedanten. Lah kalau hanya dipermasalahkan lahirnya kota Surabaya atau pemerintahan kota Surabaya karena kedekatan emosional kon-koncoku sing dadi nulung wong niku ki kakak kelas kula kok. Tapi kula mboten mau. Lah hanya kita kaji aja di sini. Perspektif mana yang kita pilih? Perspektif Medang Kamulan, perspektifnya Raden Wijaya, perspektifnya Mbak Raden Rohmat, perspektif Kiai anak Kiai Awad Jangrana Setunggal sampai Jangrana 5, perspektif Adipati Kasepuhan dan Kanemuan, perspektif VOC, perspektif Londo Kerajaan Belanda. Loh, saya enak lah kebobole moto siwer. Ataukah perspektifnya Surabaya, kota Surabaya atau pemerintah kota Surabaya, perspektifnya ketika sudah terbentuk yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian berganti dengan Negara Republik Indonesia Serikat kemudian berganti. Loh, ini kan ada perspektif Pak. Oh jenenge administrasi negara itu perspektif apa? Nah kalau kita tidak tahu itu, monggo. Kapan-kapan diparani ya Mbak. Gawe statement gue mari kita kuwi. Oke. Nggih ngapunten nggih menawi nanti tanyakan apa? Monggo apa? Wis kula berharap kali remas-remas masjid ini peduli dengan sejarah peradaban Islam dan makam-makam sepuh sing ten daerah ngoten. Nggih. Ngapunten menawi wonten lepati kula wau dan memang pertanyaannya itu untuk sebenarnya ini kacanya kan ini saya sengaja untuk membuka semua karena pertanyaannya tadi. Oke, ngapunten saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.